Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Kezia Priscilla Sialoho. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang ejaan bahasa Indonesia. Nah, perkenalkan, sudah pada tahu ya nama saya ya, Kezia Priscilla Sialoho dengan NIM 24050360001, program studi pendidikan fisika. Nah, dosen pengampu kali ini adalah tidak lain Dr. Nina Queen Hadi Putri. Nah, dosen ini adalah pengampu dosen mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke ejaan bahasa Indonesia, kita mengetahui apa sih latar belakangnya, ya kan? Nah, di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang apa itu bahasa ya. Nah, bahasa. Karena kita merujuk ke ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita memahami dulu bahasa. Apa itu bahasa ya? Nah, bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Berarti bahasa itu sangat penting ya untuk kita berinteraksi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa nasional Indonesia yang terwujud dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, minggu lalu kita sudah saya menjelaskan tentang asal mulanya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dan belajar bersama tentang ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat ejaan bahasa Indonesia. Nah, oke, sekarang kita masuk ya ke ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita perlu tahu nih apa sih itu ejaan ya, ejaan. Nah, jadi ejaan di sini adalah suatu aturan yang mengatur tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentuk kata, penulisan unsur serapan, afiksasi dan kosakata asing. Nah, itulah ejaan. Nah, setelah kita tahu itu ejaan, kita perlu tahu apa sih tujuan ejaan digunakan, benar kan? Nah, tujuan dari ejaan adalah untuk memberikan pemahaman tertulis sehingga lebih jelas dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami informasi yang dikirimkan secara tertulis. Wow, itu ya tujuannya untuk memudahkan bagi pembaca untuk memahami informasi. Nah, selain tujuan, ada fungsinya dong, ya kan? Pastinya. Fungsi dari ejaan adalah landasan pembakuan tata bahasa, pembakuan kosakata serta istilah, penyaringan masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, dan membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Nah, ternyata itulah fungsi dari ejaan untuk membantu dalam pembakuan kosakata serta istilahnya ya, agar kita tuh tidak salah dalam memahami sesuatu. Nah, selain dari hakikat ejaan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang aspek-aspek ejaan. Nah, aspek-aspek ejaan. Nah, aspek ejaan ini dibagi menjadi 3, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Nah, ada 3, apa aja sih 3 aspek ini, ya kan? Yang pertama ada aspek fonologis, yang artinya menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Nah, bagaimana sih itu ya? Nah, contoh, ada dalam ungkapan rumah besar. Kata rumah diucapkan dengan rumah dan besar diucapkan dengan besar. Tetapi ketika digabungkan menjadi rumah besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan aspek fonologis. Oke, selanjutnya adalah aspek morfologis. Nah, apa itu aspek morfologis? Adalah menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis ya, misalnya penggabungan kata prefiks ya, misalnya pada kata membaca yang awalnya baca jadi kita tambah jadi membaca. Oke, lanjut menulis. Nah, mengajar yang ditambahin Dan selain prefiks kita juga ada kata
fulfix ya. Fulfix itu dengan menambahkan kan pada kata membawakan, mencarikan. Nah, itulah aspek morfologis ya. Dia menambahkan suatu imbuhan me, kan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aspek sintaksis. Nah, aspek sintaksis itu adalah menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca, misalnya ya, menggambar struktur kalimat dengan tanda baca. Contoh penggunaan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dengan kalimat majemuk, ya kan? Nah, itulah aspek sintaksis ya. Nah, jadi tanda koma, titik, memisahkan anak kalimat dalam kalimat majemuk. Nah, itu termasuk aspek sintaksis. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Sekarang kita membahas sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, yang pasti kalau kita sudah tahu bahasa Indonesia pertama kali ada sebelumnya bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, begitu juga ejaan bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa Melayu. Nah, jadi ejaan pertama adalah bahasa Melayu dengan huruf Latin, ditetapkan pada tahun 1901 oleh Van Ophuijsen ya, oke. Ophuijsen ya. Nah, dari tahun 1901 sampai 1947. Nah, selanjutnya setelah kemerdekaan muncullah ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tahun 1947 sampai 1956 dan resmi ditetapkan ya. Nah, baru selanjutnya ada ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini artinya merubah lagi ya apa yang kurang pada ejaan yang dari Sewandi. Selanjutnya ejaan pembaruan ini dari tahun 1956 sampai 1961. Kemudian ada lagi ejaan Melindo pada tahun 1961 dan 1967. Nah, penggabungan aturan ejaan. Nah, menambah lagi penggabungan aturan ejaan. Jadi ejaan itu mempunyai aturan ya, macam-macam aturannya. Nah, selanjutnya ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Dan ini diperkenalkan oleh LBK. Dan yang terakhir dari 1972 sampai tahun 2015 adalah ejaan yang disempurnakan atau yang namanya EYD, diperkenalkan bagi kita semua. Dan setelah itu dari tahun 2015 sampai sekarang adalah nanti ejaan yang baru namanya EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itulah sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi yang kita kenal sekarang adalah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan EYD dan EBI ya. Kenapa sih EYD ini berubah lagi gitu ya menjadi EBI? Apa sih yang menjadi sebuah kekurangan dan kelebihannya dan perbedaannya ya? Nah, kita sudah tahu kalau EYD adalah ejaan yang disempurnakan, EBI adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang tujuan atau alasan berubah pedoman EYD menjadi EBI ya. Pertama, karena adanya kemajuan teknologi seiring kemajuan zaman. Dan yang kedua, untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Wow, ya. Jadi itulah tujuan dan alasannya kenapa EYD dirubah menjadi EBI. Nah, sekarang perbedaan dari EYD dan EBI. Nah, di sini saya mengambil tiga macam, yaitu huruf kapital, huruf vokal, dan huruf miring dan tebal. Nah, pertama saya akan membahas huruf kapital ya. Dalam huruf kapital ini di sini menjelaskan bahwa EBI menggunakan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Sedangkan EYD hanya menggunakan untuk menulis tulisan nama orang. Nah, itulah perbedaannya huruf kapital pada EYD dan EBI. Oke, selanjutnya huruf vokal. Penambahan huruf vokal diftong E dalam EBI adalah salah satu perbedaan utama dari EYD yang awalnya pada EYD
adalah A, I, A, U, A, O, mengalami penambahan EI dari EBI ya. Nah, selanjutnya adalah huruf miring dan tebal. Huruf miring dan tebal ini dalam EBI, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring serta untuk menegaskan bagian dari karangan. Sedangkan dalam EYD, huruf tebal tidak digunakan untuk tujuan tersebut. Nah, itulah menjadi sebuah perbedaan dari EYD dan EBI. Nah, akhirnya kita lanjut ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Jadi dari semua yang sudah kita tahu, kita simpulkan. Nah, simpulkannya tuh ejaan bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Mulai dari Van Opisen sampai kita mengenal EBI. Dengan adanya sejarah dan perkembangan ejaan serta pentingnya penerapan ejaan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga integritas bahasa Indonesia. Memahami dan menerapkan ejaan yang benar dalam penulisan sangat penting untuk menjaga kejelasan dan keseragaman dalam berkomunikasi. Dengan mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEB) atau EBI, kita dapat memastikan bahwa tulisan kita mudah dipahami dan sesuai dengan standar bahasa yang berlaku. Nah, jadi itulah tujuannya kita memiliki ejaan bahasa Indonesia ya. Betapa luar biasanya negara kita mempunyai bahasa sendiri. Banyak juga negara-negara lain yang tidak mempunyai bahasa mereka sendiri ya, ada sebagian. Nah, kita patut bangga dan bersyukur kita punya bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, dan mempunyai ejaan aturan yang bagus, aturan yang bisa mudah kita pahami. Nah itulah video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Bye bye.